Subhanahu wa ta'ala, apakah Balawi ini merupakan keturunan Nabi atau bukan? Saya yakin kalau para kiai itu beristikharah, Allah akan memberikan petunjuk sebenarnya Balawi ini keturunan Nabi. Semua kiai yang belum sepemahaman dengan beliau masih belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu. Katakan bahwasanya istikharah itu terhadap sesuatu yang mubah, bukan menetapkan sebuah hukum. Sekarang karena bingung Kiai Haji Imaduddin akan statementnya, akhirnya sekarang mencari celah baru yang beliau anggap mungkin masuk akal dan lebih ilmiah. Ternyata itu merupakan kebodohan yang nyata. Jadi mimpi itu tidak bisa dijadikan patokan untuk membatalkan atau mengithbat nasab Kiai Haji Imad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barusan saya mendapatkan kiriman sebuah video yang di dalamnya termuat perbincangan antara Kiai Haji Imaduddin dengan Bung Haji Roma Irama, membahas tentang nasab Sadeh Ba'alawi dari segi batalnya. Hanya saja di sana terdapat suatu keanehan, yang hal tersebut ketika diutarakan dan menjadi statement seorang yang mengaku dirinya sebagai ulama, itu sangatlah tidak pantas dan sangat menodai terhadap statusnya sebagai ulama. Sehingga saya di sini ragu untuk mengatakan Kiai Haji Imaduddin itu termasuk dari minal ulama, dari bagian para ulama. Untuk tidak menjadi fitnah dan agar kita tahu semua apa isi video tersebut, mari kita dengarkan secara seksama. Usalli sunnatal istikharati raqaitan lillahi ta'ala, khusus untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Balawi ini merupakan keturunan Nabi atau bukan. Saya yakin kalau para kiai itu beristikharah, Allah akan memberikan petunjuk sebenarnya Balawi ini keturunan Nabi atau bukan. Telah kita dengarkan bersama statement Kiai Haji Imaduddin. Dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin tadi, kita dapat memahami yang pertama, Kiai Haji Imaduddin seakan-akan mengatakan semua kiai yang belum sepemahaman dengan beliau masih belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga biar tidak repot-repot katanya untuk membaca kitab Kiai Haji Imaduddin yang banyak itu. Tapi menurut saya meskipun sebanyak itu, kitabnya tidak berbobot. Saya sudah baca Al-Mawahib Al-Ladunya, itu saya sudah baca, tidak berbobot sama sekali. Itu seakan-akan para kiai itu butuh istikharah karena masih belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Seperti itu nyata itu. Kemudian yang kedua, ini yang sangat tidak pantas. Ketika Kiai Haji Imaduddin menjadikan istikharah sebagai solusi dalam menetapkan, menyimpulkan nasab Sadeh Ba'alawi, ini merupakan suatu kebodohan. Kenapa? Karena yang menjadi pertanyaan, apakah sholat istikharah itu dimasyru'ah atau disyariatkan untuk menentukan hukum, menetapkan hukum, atau hanya untuk memilih antara perkara yang mubah untuk kemudian kita lakukan atau untuk kemudian kita tinggalkan. Mari kita lihat di Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu li Syekh Wahb Az-Zuhaili, juz 2 halaman 1064. Kita baca bersama.
Salatul istikharati ay talabu ma fihi al-khair wa takunu fil umuril mubahati allati la yu'rafu wajhu as-shawab fiha. Jelas dari redaksi ini dikatakan bahwasanya istikharah itu terhadap sesuatu yang mubah, bukan menetapkan sebuah hukum. Yo, poy kira katanya ulama. Kok di sini menjadikan istikharah disalah tempatkan? Ini jelas, ini bertolak belakang dengan kaidah-kaidah penetapan hukum secara ilmu syariat. Kurang tahu ini pemahamannya Kiai Haji Imaduddin berangkatnya dari referensi yang mana, karena beliau ketika berasumsi, ketika bernarasi, kebanyakan narasinya tersebut tidak ditendensikan terhadap data dan dalil, hanya bertendensi dengan asumsi pribadi beliau saja, sebagaimana saya sering sampaikan dalam video-video saya sebelumnya. Itu masih belum parah. Coba kita dengarkan kembali video lanjutan dari video tersebut. Juga untuk para balawi sendiri, coba itu balawi-balawi yang saleh, istiharalah kepada Allah sebelum tidur. Istikharahlah sebelum tidur. Coba kita perhatikan bahasa Kiai Haji Imaduddin ini. Mengatakan istikharah sebelum tidur, apa maksudnya? Maksudnya seperti ini kawan. Kiai Haji Imaduddin itu ingin mengambil kesimpulan bahwasanya ketika istikharah nanti setelah tidur dia akan bermimpi tentang nasab Sadhbah Alawi, apakah batal, apakah sahih. Nah sekarang kesimpulan seperti ini apakah benar secara kajian ilmu syariat? Saya kira di sini sangatlah tidak benar. Coba kita lihat di Fatwa Syekh Asy-Sya'rawi halaman 315 dan 316. Kita baca bersama. Wa hal ma yarahu al-insan fi manamihi ba'da al-istikharati yadullu 'ala al-qabuli aw ar-rafd. Apakah yang tampak dalam mimpi manusia setelah salat istikharah, apakah menunjukkan terhadap diterima atau ditolaknya istikharah tersebut? Wa yujibu fadilatus Syekh Asy-Sya'rawi inna ru'ya fil manam laysat waridatan fil istikharah. Syekh Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwasanya mimpi pada saat tidur tidaklah berlaku pada salat istikharah. Apa sebetulnya? Walakin ma narahu fil manam ya'ti min syughlil bal bil mawdu'. Tetapi mimpi tersebut bermula dari isi hati kita, kita berpikiran seperti ini sebelum tidur, maka itu akan terdokumentasi terkadang dalam mimpi kita. Seperti itu. Jadi, seperti apa sebetulnya praktek istikharah yang syar'iyah? Praktek istikharah yang syar'iyah ialah innamal istikharah asy-syar'iyyah allati 'allamana iyyaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya an nusalli rak'ataini thumma nas'alullaha bid-du'a'il ma'ruf thumma ma yansharihu lahu sadruka ba'da dhalika fa huwa ma yuriduhu Allahu laka. Jadi prakteknya adalah kita melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sudah ma'ruf. Setelah itu apa yang menjadi legowo dalam hati kita berarti itu adalah tuntunan Allah yang bermanfaat bagi kita. Seperti itu. Dan dari kesimpulan ini juga dapat kita pahami bahwasanya Kiai Haji Imaduddin ini setuju, seakan-akan memberikan kaidah baru, menentukan nasab itu bisa melalui mimpi. Ini kan nggak konsisten berarti kawan. Kenapa kok dikatakan nggak konsisten? Awalnya sangat ketat, harus ada kitab sezaman. Ketika diminta syarat kitab sezaman, dalam kitab apa? Tidak menemukan. Ada kemarin-kemarin itu menyampaikan dalil tentang al-abdal, tapi itu anak SD saja sudah tahu kalau keliru pemahamannya. Kemudian mengajukan DNA lewat jalur DNA,
Nggak ada satu ulama pun dari ahli nasab yang mendukung statement Kiai Haji Imaduddin tentang DNA dalam menetapkan atau membatalkan nasab yang jauh. Sekarang karena bingung Kiai Haji Imaduddin akan statementnya, akhirnya sekarang mencari celah baru yang beliau anggap mungkin masuk akal dan lebih ilmiah. Ternyata itu merupakan kebodohan yang nyata. Masya Allah. Saya buktikan. Coba kita buka dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab wa Qawaidih halaman 90. Kita baca bersama. Al-i'timadu ala ba'dil manamat fayaz'umu ba'dukum annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manamihi yaqulu lahu anta ibni aw minni fayakhla'u ala nafsihi nasaban jadida aw al-i'timadu ala al-kashfi kama fa'ala Ali bin Abdullah Asy-Syadzili As-Sufi faqad idda'a annahu min al-ashraf al-adarisah bina'an ala mukashafati ahadi syuyukhihi lahu wa kilal amrayni fi ma'zilin an tariqis shawab wa amma ja'at bihi asy-syari'ah fi itsbatil ansab wa nafyiha wa mukhalifun lil ijma'i alladhi ittafaqa alayhi ulama'ul Islam bi anna al-ansab tathbutu bisyuhra wal istifadha as-sahihah. Jadi di sini manamat, mimpi-mimpi tidak bisa dijadikan tendensi dalam menetapkan nasab. Kita buka lagi di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 82 dan halaman 83. Wa min asy-syuhra at-tawatur wa syartul amal bit-tawatur ifadatul ilmi wa ifadatul ilmi tantafi fi mahallin naza' atau fi mahallin niza'. Fa in kana fil mas'alati ihtimalun saqata hina idzin al-istidlal. Wa tawatur huwa ma rawahu jam'un yuhilu al-aqlu tawatu'ahu 'ala al-kidhbi wastanadu fi naqlihim ila amrin mahsusin wal jam'u yuqsadu bihi kullu 'adadin afada khabaruhu al-yaqin fa huwa 'adadun mutawatir fala yakfi al-istinadu ila al-hadasi terhadap tebak-tebakan. Tidak bisa istinad terhadap hanya sekedar tebak-tebakan. Awidhan, awir ru'a al-manamiyah. Jadi mimpi itu tidak bisa dijadikan patokan untuk membatalkan atau mengitsbat nasab Kiai Haji Imad. Udah gitu, ini dijadikan referensi oleh Bung Haji Roma Irama. Sehingga Bung Haji Roma Irama mengatakan harus bagi para habib ini untuk istikharah. Oh, ini bahayanya ketika Bung Haji Roma Irama di sini dengan kepolosannya, karena beliau tidak paham tentang agama. Makanya ketika menyampaikan Kiai Haji Imaduddin sholat istikharah seakan-akan itu merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Padahal sholat istikharah di situ tidak bisa untuk menetapkan hukum. Apalagi Kiai Haji Imaduddin di situ ada indikasi sholat istikharahnya dilakukan sebelum tidur. Kenapa? Karena ketika tidur nanti akan mendapatkan wangsit dalam mimpinya, akan data-data tentang nasab Sadah Ba'alawi. Ini sangat amburadul. Ijma' ulama, mimpi itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk menentukan dan menetapkan sebuah hukum. Jelas? Mungkin hanya itu saja dulu. Ini sangat lucu, ini nggak perlu banyak tanggapan. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.